Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan arsitek.net semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai gambar tempo dulu. Nah, di depan layar monitor saudara-saudara semua, rekan-rekan semua, ini adalah gambar kota tua Jakarta, Old Towns of Batavia. Karena pada zaman dahulu itu kan Jakarta masih bernama Batavia ya. Baik, sekarang kita perjelas gambarnya. Sudah tambah jelas kan teman-teman semua? Nah, gambar ini adalah di sini nih ada 3 gambar bangunan besar ya yang megah, kokoh dan cukup cantik dan artistik ya. Gambar ini adalah bangunan gedung stasiun Jakarta Kota. Sedangkan ini adalah ini Museum Bank Mandiri, dan yang ini adalah Museum Bank Indonesia. Di mana letak kota tua Jakarta ini kalau di peta ya? Mungkin baru bagi yang belum pernah Jakarta bisa saya tunjukkan lokasi kota tua ini. Ini peta Indonesia dan kota Jakarta itu ada di sini. Kita bisa zoom in di sini. Oke, nah ini sudah tampak tulisan Jakarta. Kita zoom in lagi sampai ketemu tulisan kota tua. Kurang lebih di sini. Oke, perkiraan saya semoga tidak salah. Sudah kelihatan tulisan kota tua nih teman-teman ya. Oke, kita zoom in lagi sampai terlihat gambar yang seperti gambar sebelumnya. Sudah mulai kelihatan. Ini adalah gambar rel kereta api ya dari stasiun Jakarta Kota. Kita zoom in lagi. Semakin jelas ya bentuknya. Nah, biar enak kita samakan orientasinya dengan gambar sebelumnya. Oke, ini teman-teman. Ini stasiun Jakarta Kota, Museum Mandiri, dan Museum Bank Indonesia. Sekarang kita kembali lagi ke gambar tempo dulu ya. Nah, ini teman-teman. Sekarang kita lihat lebih jelas lagi. Kita zoom in stasiun Jakarta Kota. Stasiun Jakarta Kota ini namanya dahulu adalah Batavia Zuid, yang berarti stasiun Batavia Selatan ya. Karena di daerah Jakarta, kota tua Jakarta ini sebenarnya ada banyak stasiun, dan stasiun Batavia Zuid ini, stasiun Jakarta Kota ini ada di daerah selatan, makanya disebut Batavia Zuid. Awalnya gedung ini tuh dibangun sekitar tahun 1870, kemudian ditutup pada tahun 1926 untuk direnovasi yang menjadi bangunan yang kita lihat ini, dan sampai sekarang masih seperti ini. Selama stasiun ini dibangun, kereta api menggunakan stasiun Batavia North yang ada di sisi utara, kurang lebih 200 meter dari lokasi stasiun Jakarta Kota ini. Pembangunannya itu selesai pada tahun 1929 dan secara resmi digunakan pada 1929 bulan Oktober tanggal 8. Peresmiannya lumayan unik, sampai-sampai gubernur Batavia yang berkuasa pada waktu itu, De Graaf, sampai menadakan seremoni penanaman kepala kerbau. Unik juga ya, orang Belanda mesti percaya dengan tahayul. Baik teman-teman, kita selanjutnya melihat gambar lebih detail lagi nih, lebih dekat lagi tentang Museum Mandiri ini. Luar biasa bangunan ini, khas arsitektur Eropa. Besar, kokoh, gagah, dan artistik.
Gedung Museum Mandiri ini awalnya adalah gedung Nederlandse Handel Massapich, atau itu artinya adalah yang merupakan perusahaan dagang milik Belanda yang kemudian berkembang menjadi perusahaan di bidang perbankan ya. Ini dirancang oleh arsitek Belanda dan dibangun pada tahun 1929, selesai 1933. Lumayan cepat juga kalau melihat perkembangan teknologi di awal 1900-an kan ya. Ini dibangun dalam waktu tempo sekitar kurang lebih 4 tahun. Pada akhirnya sebab dengan perjalanan sejarah gedung ini berubah menjadi bukan berubah ya, diakuisisi oleh Bank Mandiri sehingga sekarang disebut makanya namanya disebut Museum Bank Mandiri. Baik teman-teman, selanjutnya kita melihat lebih dekat lagi Museum Bank Indonesia. Sebenarnya kalau ini ada gambar yang lebih bagus lagi, gedung Museum Bank Indonesia itu lebih artistik menurut saya karena ini bentuk jendela-jendelanya itu ada kurvanya. Ini saya tunjukkan ya. Nah, sedangkan untuk gedung nih saya tunjukkan melalui spotlight biar cukup jelas nih teman-teman. Ada kurva-kurvanya ya. Sedang untuk Mandiri itu gedungnya hanya kotak-kotak aja. Nah, sekilas sejarah tentang pembangunan gedung Museum Bank Indonesia ini. Awalnya Museum Bank Indonesia ini adalah gedung De Javase Bank milik pemerintahan kolonial. Gedung ini adalah milik De Java Bank, sebuah bank sirkulasi milik Hindia Belanda. De Java Bank sendiri ini terbentuk pada tahun 1828 yang mempunyai wewenang untuk regulasi perputaran gulden Hindia Belanda, mata uang Hindia Belanda ya. Pada tahun 1831 De Java Bank membeli bangunan yang terlihat di gambar ini. Pada bagian muka gedung diselesaikan pada tahun 1909 dengan kombinasi arsitek bergaya neo-renaissance dan ornamen ala Jawa di detailnya. Bagian dalamnya dirubah sedikit setelah direnovasi pada tahun 1926. Sebelumnya gedung ini milik siapa? Ini sebelumnya gedungnya bukan milik De Java Bank, tapi gedung ini adalah merupakan rumah sakit milik pemerintahan Hindia Belanda. Karena rumah sakitnya pindah, kemudian diambil alih oleh De Java Bank pada tahun 1831 dan direnovasi akhir tahun 1900-an ya. Dan selesai renovasi total itu oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1926. Begitu teman-teman, sekilas info mengenai Kota Tua. Berikut 3 gedung bersejarah yang bisa kita nikmati sampai sekarang ini. Baik, terima kasih semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat, bisa menambah pengetahuan kita tentang sejarah bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.